Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan ngaji kita tentang kitab Tafsir Jalalain. Bismillahirrahmanirrahim. Wala immutum aw qutiltum la ilallahi tuhsyarun. Kita melanjutkan wala in mutum aw qutiltum, kalaupun kamu mati atau terbunuh, la ilallahi tuhsyarun, maka kepada Allah lah kalian kembali. Artinya ketika kita sudah diperintahkan oleh Allah untuk berjihad, itu maka jangan pernah ragu. Ini karena sekarang ini era tiba-tiba perang, Pak. Jadi maka kita harus mendalami ayat ini. Suatu saat misalnya ya, naudzubillah, tapi semoga tidak terlalu cepat gitu ya di dunia kita. Karena tiba-tiba Amerika nyerang Venezuela. Ini bisa jadi nanti tiba-tiba yang lain. Karena niru, biasanya FOMO, Pak. Negara-negara yang gede itu, kalau Amerika bisa, kenapa saya nggak bisa? Gitu. Jadi nanti lama-lama itu negara itu cuma 5 di dunia ya, Pak, yang gede-gede doang. Nah, nanti berantem itu. Nah, ngeri, Pak, kalau sudah itu ya. Nah, Bapak bisa lihat petanya lah. Yang gede itu semakin gede, yang kecil semakin hilang. Nanti itu peradaban dari dulu saling mencaplok itu biasa. Maka negara kalau kecil itu potensinya ya hilang. Potensinya hilang. Nah, yang gede potensinya pecah. Pokoknya dunia muternya kayak gitu. Maka saat sahabat-sahabat itu diyakinkan oleh Allah, wala in mutum aw qutiltum la ilallah itu syarun, kamu mati ataupun terbunuh itu ujung-ujungnya kembali kepada Allah. Wala in mutum, lamnya lam qasam ya, sungguh kalaupun kamu mati itu kembalinya kepada Allah. Artinya nggak usah ragu, Pak, kamu mati dalam perang atau bukan, itu tetap kembali kepada Allah. Mending kamu mati dalam posisi mentaati perintah Allah. Artinya gini, Pak, misalnya Bapak Ibu itu ada, kalau kita kan nggak perang ya, kita bekerja. Kadang-kadang ada orang itu bekerja takut. Kenapa? Takut ada kecelakaan kerja. Akhirnya dia milih nggak kerja daripada nanti ada kecelakaan kerja. Itu kan ya nggak gitu kan konsepnya ya. Pokoknya udah bismillah saja. Kalau kerjanya karena Allah, ya kalaupun hidup ya karena Allah, kalaupun mati karena Allah. Artinya begitu ya. Wala imutum ayatnya mengatakan kalau kamu mati atau terbunuh. Kenapa ada 2 pilihan? Karena terkadang orang mati itu bukan karena terbunuh di medan perang, Pak. Kadang-kadang kaget bisa mati, atau stres bisa mati, depresi bisa mati. Jadi kadang-kadang ada orang, tapi masih bagus orang berani berangkat perang, meskipun sampai lokasi medan perang itu lihat musuhnya kaget terus mati. Ada. Tapi ya nggak banyak. Maksudnya, tapi keberanian itu sudah dinilai baik. Makanya kita itu yang penting berani. Maksudnya, kalaupun di medan perang nanti nggak menang, kalah atau terbunuh, ya bisa jadi matinya bukan karena terbunuh sama lawan, tetapi karena kehabisan logistik misalnya, kehabisan bekal makanan misalnya. Itu masih dapat pahala yang luar biasa. Artinya kadang-kadang itu perang, makanya kan pernah saya sampaikan bahwa perang itu tidak murah. Karena perang itu nggak mungkin sehari selesai. Perang nggak mungkin sehari. Yang perang yang direncanakan kadang 1 bulan selesai, kadang-kadang itu bertahun-tahun. Apalagi yang nggak ada rencana selesai. Itu kalau nggak kuat modal, itu negara yang melakukan perang itu rata-rata nggak bisa berkembang. Karena habis energinya untuk perang. Misalkan anggaplah pakai pesawat, pakai tank. Itu BBM-nya saja sekali berangkat itu sudah nggak karuan, Pak. Rudal yang miliaran itu dibuang, sekali buang
sehari itu bisa jadi triliunan uang keluar, Pak. Makanya perang itu tidak mudah, tidak murah ya. Apalagi hanya mengandalkan panahan sama bambu runcing, itu jelas ya menang itu ya karena ketentuan Allah. Indonesia merdeka itu kan atas berkat rahmat Allah, Pak. Bener itu pembukaan undang-undang karena bukan pakai logika yang utuh gitu ya. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Kalau ndak dengan rahmat dari Allah lintalahum, karena terus kamu bersikap lemah lembut wahai Muhammad lahum terhadap mereka. Walau kunta fadhon ghalidul qalbi, seandainya kamu menggunakan hati yang akhlak yang buruk atau hati yang kaku ya, langfaddu, maka mereka pada lari ya, min khaulika, dari sisimu, fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka, wastaghfir lahum, dan mintakanlah ampun kepada mereka, hatta aghfara lahum, sampai Allah memaafkan mereka, wasyawirhum, dan bermusyawarahlah dengan mereka, fil amri, dalam sesuatu urusan perang atau yang lainnya, agar mereka menerima itu. Faida azamta, tetapi ketika kamu sudah berniat untuk melakukan sesuatu setelah musyawarah itu, fatawakkal Allah, maka bertawakallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Ini sebenarnya nasihat kepada kita dari fenomena sahabat Nabi yang waktu itu disuruh jangan turun dari Gunung Uhud, kamu tetap di sana. Lalu ada yang turun juga, akhirnya kalah. Bapak Ibu bisa bayangkan Nabi sebagai pemimpin komandan perang melihat pasukannya yang tidak taat dengan perintahnya. Seandainya pakai nada-nada kaku, maka habis, Pak. Maka akan membelot itu. Sahabat-sahabat yang tadi sudah turun, akhirnya membuat dia kalah. Artinya di sini kita bisa belajar organisasi, bagaimana menata kekompakan tim. Kadang-kadang ada tim itu yang balelo, disuruh begini nggak begitu, nggak begini, tapi begitu. Akhirnya menjadikan masalah dalam organisasi itu. Tapi kalau kita kaku-kakuan, organisasinya habis orangnya. Terlalu lembut, nggak jalan. Nah, ini Nabi itu bersikapnya lentur ya, kadang keras, kadang lunak, lintalahum, lentur. Makanya jadi seorang pemimpin itu kadang-kadang tidak harus selalu kaku. Ini kalau di ceramah-ceramah yang lucu-lucu itu harus seperti yang kita punya, lentur, kaku saat dibutuhkan, lentur saat dibutuhkan. Ini yang paham saja ya. Jadi karena apa? Yang belum paham enggak apa-apa ya. Jadi memang harus kaku pada saatnya, lentur pada saatnya. Karena Rasul pun seandainya pakai kaku-kakuan, Pak, maka akan dia malah jauh dari Rasul. Apalagi di organisasi yang baru. Ini kan sahabat ini orang Islam yang masih baru-baru. Seandainya pakai keras-kerasan militer misalnya, dihukum misalnya, kamu tidak taat instruksi, dihukum. Kalau sekarang kan misalkan tentara nggak taat instruksi pimpinan, dihukum, Pak. Kalau tentaranya banyak sih nggak masalah, Pak. Kalau tentara cuman sedikit terus dihukum, tambah sedikit, Pak. Makanya dalam satu organisasi kalau orangnya masih sedikit itu harus lentur. Tapi kalau sudah banyak harus tegas. Kira-kira begitu. Kalau di sini kalau saja kamu nggak lentur wahai Muhammad, ya langfaddu min khaulik, maka dia lari. Maka betapa Nabi Muhammad itu orang yang sangat sabar ya terhadap sahabat-sahabatnya yang mungkin ya masih tidak tidak menghiraukan instruksinya. Makanya kalau Bapak Ibu kok jadi pimpinan nggak dihiraukan sama timnya, instruksinya, tenang, Pak. Nabi Muhammad saja nggak dihiraukan. Tapi masih disuruh, sudahlah.
lanjutkan saja perjalanan itu. Ya gitu ya. Jadi di sini lihat faida azamta. Terus kemudian Nabi diperintahkan wasyawirhum. Nabi yang sehebat itu masih disuruh oleh Allah untuk mengajak musyawarah timnya. Jadi kalau mau apa-apa itu paling tidak ada musyawarah. Kalau dalam bahasa pesantren dulu musyawarah. Bahasa korporat itu meeting. Atau apa? Kalau biasanya mau proyek apa? Kita biasanya akhir tahun RUPS, rapat umum pemegang apa saham misalnya ya, atau apalah. Itu sebenarnya kan wasyawirhum untuk itu ya. Rasul diajarkan untuk minta pendapat kepada sahabatnya. Maka sebenarnya ini pelajaran yang sungguh luar biasa dalam Al-Quran, bahwa dalam Al-Quran pun mengajarkan kita itu untuk mendengarkan masukan dari orang lain. Meskipun Rasul sendiri itu seandainya dia mengambil keputusan, itu malaikat-malaikat akan ikut semua keputusan itu. Tetapi ternyata masih diminta sebagai manusia sesuai dengan ininya lah ya, bermusyawarah. Nah, setelah musyawarah selesai, faida azamta, kalau sudah sepakat dan dilakukan, maka pertolongan yang harus diharapkan adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala ya. Faida azamta fatawakkal ala Allah. Ini dalam hal apapun, misalkan mau nikah, musyawarah dulu dengan bapak ibunya. Ini gimana bapak? Orangnya sih cantik, ganteng, cantik, nasabnya bagus, hartanya banyak, sekolahnya tinggi, misalkan. Gimana? Maju apa tidak bapak? Sementara saya baru separuhnya, misalnya. Ya kalau memang bapak mau bilang maju nak, saya mendorongmu. Bismillah, fatawakkal ala Allah. Kalau ditolak ya namanya tawakal, berarti belum belum rezekinya, kan gitu ya. Jadi kadang-kadang kan kita itu kadang sudah musyawarah, tapi setelah musyawarah nggak jalan. Biasanya ada rapat-rapat RT, rapat RW, habis rapat keputusannya ada, nggak jalan. Karena yang nggak tawakal ala Allah. Atau dalam hal yang lain, misalkan Bapak Ibu merencanakan wisata akhir tahun misalnya. Rencana sudah dari tengah tahun, akhir tahun nggak tawakal Allah, nggak jadi ya nggak apa-apa ya, namanya juga. Tapi ya wasyawirhum bil amri ya. Faida azamta fatawakal ala Allah. Pokoknya begitu. Ini kuncinya adalah kalau hubungan dengan orang lain musyawarah, setelah musyawarah kalau sudah diputuskan berangkatlah dan bertawakal kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah senang dengan orang-orang yang bertawakal. Artinya ketika kita bertawakal itu termasuk menyenangkan Allah. Pokoknya minta tolongnya itu kepada Allah, jangan kepada kemampuan diri ya. Kemampuan diri itu nggak ada apa-apanya. Maka kemudian ini sindiran kepada sahabat waktu perang Uhud itu merasa kuat lalu nggak bertawakal, lalu akhirnya kalah. Makanya sekuat apapun kita, kalau sudah punya niat tetaplah bertawakal kepada Allah. Meskipun kita secara di atas kertas kadang-kadang merasa mampu, tapi kadang-kadang merasa mampu itu menghilangkan rasa tawakal kita kepada Allah. Artinya tetaplah meskipun kamu mampu, tawakallah kepada Allah. Kira-kira begitu ya. Iyang surkumullah yuk ketika Allah menolong kalian, yaitu Allah menolong kalian, yaknikum ala aduwikum kayaumi badar, yaitu menolong kalian atas musuh-musuhmu sebagaimana perang Badar. Fala ghalibalakum, maka kamu tidak terkalahkan. Wa iyahdulkum, ketika Allah membiarkan dirimu atau meninggalkan dirimu dari pertolongannya sebagaimana perang Uhud. Famang dalladhi yang surukum min ba'dih, maka siapa lagi yang bisa menolongmu setelah itu ya. Ai ba'da khidlanihi ya. Ai la nasiralakum, artinya tidak ada yang bisa menolongmu setelah kekalahan. Wa alallahi, dan kepada Allah lah, tidak kepada selainnya, para yatawakkalil mu'minun, orang-orang yang apa istilahnya, dan kepada Allah lah seharusnya ya, dan hanya kepada Allah lah orang-orang mukmin itu bertawakal.
Artinya seperti sindiran di waktu perang Uhud itu. Artinya kalau Allah menolongmu, kamu itu tidak terkalahkan meskipun kemampuanmu kecil. Perang Badar itu kemampuannya kecil, tapi Allah menolong, akhirnya dia menang. Tapi perang Uhud, orang mukmin itu sudah banyak, tetapi nggak bertawakal, akhirnya kalah. Ini artinya seperti tadi saya sampaikan bahwa kalau kamu tidak mampu, itu jangan patah semangat. Kalau Allah menolong, itu bisa terjadi. Tapi kalau kamu merasa mampu dan Allah nggak menolong, itu pun nggak bakal terjadi. Artinya apa? Kuatkan kemampuan dan tetaplah bertawakal. Pokoknya gitu ya, kuatkan kemampuan dan tetaplah bertawakal. Makanya Allah itu lebih senang Anda kuat tapi masih merasa butuh pertolongan Allah daripada orang kuat tidak merasa butuh kepada Allah. Ini kadang-kadang terjadi pada orang-orang yang orang sudah kecukupan. Orang-orang yang sudah kecukupan kadang rasa tawakalnya itu lemah karena merasa mampu, dan sebagainya. Dan orang yang kekurangan kadang-kadang nggak mau bertawakal kepada Allah, akhirnya stres. Jadi dua hal ini sebaiknya dihindari. Yang baik bagaimana? Ya kalau nggak mampu tetap bertawakal kepada Allah. Kalau sudah mampu ya tetap bertawakal kepada Allah. Yang disukai mana? Sudah mampu tapi tetap bertawakal kepada Allah. Wa nazalat lama faqadat qatifata hamra yauma Uhud. Lalu kemudian ada ayat turun setelah hilangnya sebuah permadani merah ya. Jadi suatu ketika ada rampasan perang ya di perang Uhud itu yang permadaninya hilang. Lalu kemudian ada sebagian orang yang curiga kepada Nabi, jangan-jangan Nabi mengambil permadani merah itu. Jadi memang sahabat pun ya manusia yang biasa ya, wajar lah ketika ada hal-hal yang mungkin curiga ya. Lalu ayatnya turun untuk memastikan bahwa kana linabiyyin ayyagul ya, tidaklah patut bagi seorang nabi untuk berkhianat, yakhunu bil ghanimah ya. Fala tadunnu bihi dzalik wa fi qiraatin bil bina lil mahful ya. Artinya enggak patut nabi itu berkhianat. Jadi dalam ayat ini kita bisa menggambarkan bahwa Allah dalam ayat ini tidak memberitahu siapa yang mengambil permadani merah, tetapi hanya menguatkan bahwa tidak patut Nabi itu khianat untuk mengambil karpet merah atau permadani merah itu. Wa may yaghlul ya'ti yauma wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Barang siapa berkhianat maka di hari kiamat nanti dia akan datang dengan memikul barang yang diambilnya itu. Artinya ada orang yang mengambil yang tidak haknya, tetapi tidak disebutkan di sini siapa orangnya. Tetapi kemudian Allah menjadikan pelajaran itu, barang siapa berkhianat dengan mengambil yang bukan haknya, maka nanti di hari kiamat itu dia datang dengan memikul barang curiannya. Ngeri Pak. Jadi kalau Bapak Ibu nanti nyuri misalnya nyuri sapi, na'udzubillah ya, misalkan ada orang nyuri sapi, misalnya sarung ya, BHS misalnya. Nah, nanti pas hari kiamat itu ya barang curiannya itu dipanggul Pak. Ngeri Pak. Jadi nggak bisa ngelak. Jadi kayak jejak digitalnya nempel di kamu nyuri sarung ya dulu ya. Nggak bisa ngomong enggak. Nah gitu ya, nyuri apa? Hutan. Nah itu. Ini bawa kayu kayaknya itu. Iya cocok itu kayaknya kayu gelondongan di atas gitu ya. Ternyata gitu ya. Nanti kita lihat ya. Siapa itu orangnya itu ya. Ternyata ya. Jadi di dunia barangkali nggak ada yang tahu. Dikiranya yang nyuri kayu, yang nyuri hutan si Anu misalkan. Ternyata ketika di akhirat, loh ternyata Bapak ya. Kan nanti bisa bully di sana. Tapi kalau bully di sana saja Pak ya, di dunia jangan ya. Kalau di dunia ya takutnya nanti malah disomasi Bapak ini. Summa tuwaffa kullu nafsin, lalu disempurnakanlah, dibalaslah setiap pribadi ya.
Al-ghal wa ghairi, baik yang khianat ataupun yang tidak ya. Bima maka sahabat apa yang diperbuatnya, wahum la yudlamun, mereka sama sekali tidak akan terdolimi. Di akhirat itu nanti luar biasa ya. Jadi nanti di akhirat itu kita itu mendapatkan keadilan itu ya di akhirat. Kalau di dunia itu ya kadang-kadang dapat, kadang-kadang tidak. Tapi kalau di akhirat itu udah nggak ada apa ya, nggak ada pengacara kira-kira Pak. Udah otomatis, sistem itu udah otomatis. Nggak pernah dengar saya di akhirat itu ada pengacara terus bantah-bantahan sama malaikat gitu, jarang kayaknya. Pokoknya orang itu ya langsung otomatis baik, langsung baik, buruk langsung udah ada timbangannya langsung. Makanya nanti di akhirat itu orang udah nggak bisa protes, kalah dengan sistem yang sudah diatur ya. Apa manit taba'a ridwanallah, apakah orang-orang yang mengikuti ketentuan Allah atau ridhonya Allah, atau awalam yang taat dan tidak berkhianat, kama ba'a, sebagaimana orang, apakah mereka sama dengan orang yang pulang kepada Allah bisa khotin dengan bendu, dengan dimarahi ya, termarahi minallahi, dari Allah, karena maksiatihi, karena kemaksiatannya, wa ghululihi, dan khianatnya, wa ma'wahu jahannam, dan orang-orang yang punya kemarahan, yang dimarahi oleh Allah itu tempat kembalinya adalah jahannam, wa bi'sal masir, dan seburuk-buruk tempat kembali. Jadi apakah sama orang yang diridhoi dengan orang yang dimarahi? Tentu tidak. Orang-orang yang dimarahi oleh Allah itu kembalinya ke jahanam. Makanya hidup itu ya paling simpel, yang penting jangan membuat Allah marah. Sudah simpel pokoknya ya. Hidup itu pokoknya kalau Allah nggak marah kepada Anda, ya Anda nggak bakal ke jahanam. Karena di sini jelas orang-orang yang dimarahi, yang mendapatkan marah dari Allah, ya kembalinya adalah neraka, jahanam ya. Hum darajat, mereka itu semuanya itu darajat, ada derajat-derajatnya. Jadi semua orang yang baik, yang radhiyallahu dan sakhtullah ya, itu ada derajatnya. Orang baik ada derajat-derajatnya, orang buruk juga ada derajatnya. Makanya kalau dihitung-hitung ya, misalnya dibuat 7 ke atas, 7 ke bawah misalnya, ya setiap orang itu baik pun ada tingkatannya, jelek pun ada tingkatannya. Darajat ay ashabud darajat indallah, mereka itu semuanya ada derajatnya di sisi Allah. Ay mukhtaliful manazil faliman ta'a ridwana usawa baliman ba'a bisakhatin al-iqab. Orang yang baik tadi mendapatkan pahala, orang yang buruk mendapatkan siksa ya. Wallahu basirum bima ya'malun, dan Allah maha mengetahui terhadap apa yang mereka lakukan. Fajuzazihim bihi, maka Allah akan membalasnya. Jadi kita diajari bahwa orang beriman, kalau Anda yakin kepada Allah, ingatlah bahwa Allah itu melihat apa yang dilakukan oleh manusia, dan Allah akan membalasnya. Makanya banyak orang itu sekarang ini atau dari dulu ya, mungkin kadang-kadang sudah mengaku beriman tetapi masih juga melakukan hal-hal yang melanggar perintahnya Allah atau melebihi batas-batas yang ditentukan ya, seperti tadi ya, pembalakan liar atau misalkan penggundulan hutan, atau berlebihan dalam pengelolaan tambang atau misalnya berlebihan ya. Seandainya nggak berlebihan sebenarnya nggak apa-apa, tapi kalau berlebihan itulah yang menjadikan alam itu tidak seimbang. Ketika alam tidak seimbang, maka terjadilah masalah di dalam alam itu. Laqad manallahu 'alal mu'minina, sungguh telah Allah berikan kepada orang-orang mukmin, itba'asa bihim rasulam min anfusihim, ketika Allah mengutus kepada mereka rasul min anfusihim, dari golongan mereka sendiri, ai Arabian. Ini karena orang yang khitabnya orang Arab ya. Sungguh orang-orang Arab itu sudah diberikan rasul dari Arab itu sendiri gitu ya. Mislahum
liyabhamu anhu wa yasrifu bihi lamalkan wala ajamian ya. Yang agar mudah mereka memahami pesan-pesan dari Allah. Jadi Bapak Ibu, kenapa orang Arab itu nggak mau menerima pemberi pesan selain dari mereka sendiri? Ya karena kalau misalkan dikasih Rasul dari Eropa ya mungkin dia pusing. Dikasih Rasul dari Jawa ya pusing. Makanya orang Arab itu ya pengennya ya dipimpin orang Arab itu sendiri. Sampai sekarang Pak, kalau Bapak Ibu lihat, nggak mau orang Arab itu didakwai oleh non Arab. Nggak mau orang Arab itu diajarin oleh orang Arab pada umumnya ya. Padahal pinter belum tentu kalah orang non Arab itu. Tetapi sisi itunya beda Pak. Ibarat kata apa ya? Ya pokoknya gitulah Pak. Jadi kalau orang Indonesia kan seneng diajar orang Arab. Orang Korea ngajar juga seneng. Orang Eropa ngajar juga seneng. Orang Indonesia itu nggak terlalu pilih-pilih ya. Tapi kalau orang Arab Pak, kita kecil-kecil ngajar mereka itu dianggap nggak worth it, nggak sesuai apa ya. Yakin lah kira-kira gitu ya. Jadi makanya Rasul pun ya diambil dari Arab agar apa? Ya agar mereka mengerti, paham dan sesuai dengan budaya mereka gitu kan. Lamalkan wala ajamian, bukan raja dan bukan orang asing. Makanya dulu kalau raja itu ya mungkin raja-raja itu kan cenderungnya mungkin nggak apa istilahnya ya, nggak bermasyarakat. Apa kalau di sini apa? Nggak nguwong cilik apa istilahnya? Nggak belusukan misalnya ya. Kalau raja-raja kan nggak belusukan. Nah, ini Rasul dari orang yang biasa, yang belusukan. Nah, kira-kira kalau di Indonesia itu presiden lah ya Pak. Presiden ya dari kaummu sendiri. Seandainya presiden dari orang asing mesti bermasalah Pak. Di mana-mana. Makanya presiden kok misalnya dari Eropa di Indonesia misalnya, wassalam itu mesti nggak cocok. Dia makan roti, kita makan ubi kan nggak cocok misalnya. Yatlu alaihim ayati, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, wa yuzakkihim, dan membersihkan mereka minad dunubi, dari dosa-dosa, wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab yaitu Al-Quran, wal hikmata, dan sunnah ya. Wa in kanu min qablu, sementara sebelum diutusnya Nabi itu lafi dhalalim mubin, maka mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Jadi orang Arab itu ya sudah dihadirkan Nabi dari orang Arab itu sendiri. Sementara sebelum Rasul diutus itu sudah luar biasa kesesatannya. Jadi sudah melampaui batas lah. Ya. Makanya kadang-kadang di mana-mana mesti ada orang yang diutus di suatu tempat dari kaumnya sendiri untuk membenahi kaum itu sendiri. Awalamma asabatkum musibah, apakah ketika kamu tertimpa musibah bi Uhud bi qatli sab'ina minkum ya, di waktu Uhud dengan terjadinya terbunuhnya 70 orang dari kalian terbunuh, qad asabtum mislaiha, sementara sungguh kamu juga telah melukai mereka sama. Artinya gini, ini dikatakan kultum annahada, mereka berkata dari mana ini terjadi. Dulu itu gini Pak, ini sebenarnya kritik internal bagi orang-orang mukmin. Waktu itu para orang-orang mukmin ketika kalah di perang Uhud, dia itu geleng-geleng kepala. Kok bisa kita kalah? Dari mana dasarnya kita kalah? Nah, atas dasar apa gitu ya? Annahada, apa ini ayatnya? Kul, mana tadi? Kita ini kan orang muslim dan Rasul bersama kita gitu. Ini alasannya ya. Ini bagaimana kita bisa kalah? Kita kan orang mukmin dan Rasul bersama kita. Nah, kadang-kadang orang itu merasa ketika sudah dengan beriman itu pasti menang. Itu sebenarnya kekeliruan. Sebagian orang masih ada fenomena ini. Kemarin kampanye saya lihat, kita orang pasti menang. Itu sama kayak ini Pak. Tapi nggak ngukur manajemennya. Makanya ini kritik kepada kita sendiri ya. Artinya apa? Awala masabatkum musibah, ketika kamu kalah
Sebenarnya dulu kamu juga pernah mengalahkan. Lalu kamu bilang, kok bisa kalah kita ini? Nah, kan gitu. Kul katakan kepada mereka, wa min indi anfusikum, kekalahanmu itu dari dirimu sendiri. Ya, jadi dari mana ini? Dari salahmu sendiri. Salahmu apa? Kamu manajemen perangnya keliru, tidak taat dengan instruksi pimpinan. Jadi kalau ada orang mukmin terus nggak berhasil, itu bukan kesalahan Tuhan, itu kesalahan dia sendiri, manajemennya kacau. Makanya jangan heran kalau ada pendidikan Islam misalnya nggak kuat lama, misalnya, itu bukan kesalahan Tuhan, itu kesalahan manajemen dirinya. Nah, misalnya begitu ya. Kadang-kadang kan nyalahin orang, kita orang beriman pasti sukses, pasti ditolong Allah. Bukan begitu konsepnya. Ya, harus tetap manajemen itu diteliti ya. Ini untuk kita semua ya. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu itu mampu. Wa minhu an-nasru wa ma'nahu, Allah mau nolong mau enggak itu suka-suka Allah. Tapi belum tentu kamu ditolong. Jadi Allah itu enggak memastikan kalau kamu mukmin langsung aku tolong. Ya kalau begitu caranya orang kafir akan kalah terus. Makanya di sistem itu kalau orang mukmin masih kecil umumnya ditolong, tapi sudah gede disuruh belajar manajemen yang benar. Tapi kalau kecil ditolong, gedenya masih ngawur, insya Allah secara cepatnya itu akan bubrah. Rata-rata Bapak amatilah nanti yang kecil itu pas kecil tumbuh gede itu cepet, kayak Allah menolongnya. Ya memang ya. Tapi kalau sudah gede kok malah ambruk, ya berarti dia nggak belajar dari itu. Merasa Allah akan pasti selalu menolongnya. Itu perhatikan kisah Badar dan Uhud. Ya, makanya dalam hal apapun ini saya kira bisa dipakai. Dalam keluarga nanti kalau masih perjuangan itu kadang-kadang pertolongan Allah itu mudah sekali. Tapi nanti kalau sudah kecukupan, kadang-kadang rusaknya itu karena manajemen. Semua dibeli, misalnya semua dicicil, habis nyicil semua mandek semua. Itu kadang-kadang kesalahan manajemen ya. Awalnya mungkin merasa oh tenang nanti rezeki mah gampang. Ada orang ngomong gitu kan, udah rezeki mah gampang. Ya waktu kecil itu, waktu masih kecil masih proses dimudahkan oleh Allah. Tapi kalau sudah gede Anda harus belajar manajemen. Kalau enggak ya mengecil lagi ya, kira-kira begitu. Wa ma asabakum yauma taqal jam'an, dan apa yang terjadi kepada kalian yauma taqal jam'an, di hari pertemunya dua pasukan yaitu Uhud, fa bi idnillah, maka itu adalah atas izin Allah. Waliya'lama, dan agar Allah tahu siapa-siapa yang al-mu'minin ya, waliya'lamal mu'minin, siapa yang sungguh-sungguh beriman. Nah, orang-orang beriman itu diuji dalam perang Uhud, siapa yang benar-benar beriman. Artinya kalau dia benar-benar beriman, imannya kuat sekali, itu akan taat dengan perintahnya Rasul. Jangan pergi, nggak pergi. Jadi nanti memang berat Pak. Sahabat-sahabat Nabi itu waktu itu berat Pak. Jadi kadang-kadang maka kalau dalam dunia pasukan itu untuk menguji pasukan ini setia atau tidak ya dengan begitu Pak. Ketika merasa aman, misalkan pimpinannya melarang tetap di tempat, kok dia pergi, berarti dia itu tidak setia, tidak apa istilahnya ya, tidak taat komando atau apa istilahnya kalau dalam istilah-istilah pasukan itu, tidak taat. Kadang-kadang karena merasa aman, kenapa kamu pergi? Aman kok dijaga. Nah, itu kadang-kadang untuk menguji seperti itu. Waliya'lamal ladzina nafaqu, dan supaya diketahui siapa saja orang-orang yang munafik. Qila lahum, dikatakan kepada mereka, lamang sarafu anil qital wahum Abdullah bin Ubay wa ashab ta'alau qatilu fi sabilillah. Dulu zaman perang Uhud itu ada orang-orang yang kembali pulang karena nggak berani perang. Yaitu ya yang berani itu ya yang berimannya kuat, yang imannya nggak kuat itu dia pakai argumentasi, saya ini nggak ahli perang, masa saya disuruh perang. Jadi ada orang
begitu Pak. Jadi wali alamal ladina nafaqu, ya di sini contohkan adalah Abdullah bin Ubay. Ta'alu qatilu fisabilillah, mari kita berperang di sabilillah ya. Awit fa'u, atau kita menolak mereka ya. Annal qaum bi taksiri sawatikum, qalu lau na'lamu, mereka menjawab kalau kami tahu tentang masalah perang ya. Lau na'lamu kita lan la attaba'nakum, kalau kami lihai dalam berperang tentu kami akan ikut berperang. Jadi ada orang kadang-kadang, kenapa kamu nggak ikut berperang? Kami nggak jago perang ya. Itu sebenarnya adalah memang dia itu munafik. Orang itu perang itu nggak masalah jago Pak sebenarnya. Kalau berangkat ya berangkat saja, karena rata-rata yang jago perang pun bisa jadi cepat mati Pak. Jadi perang itu kadang-kadang untung-untungan. Bapak Ibu kalau perang lihat ya, yang jago belum tentu menang. Karena perang itu ya siapa yang berani maju. Intinya gitu ya, berani. Kalau bahasa mudahnya tawuran Pak. Tawuran itu butuh jago nggak yang maju? Yang dibutuhkan berani Pak. Berani maju. Belum tentu yang berani maju itu jago loh Pak. Tapi kalau yang nggak berani itu, saya nggak jago berantem. Nah, misalnya ya, ini contohnya ya. Kira-kira begitu. Ini alasannya, kalau kami ahli perang kami tentu akan ikut kamu. Wa hum lil kufri yaumaidin aqrabu minhum lil iman. Kata Allah, mereka itu saat itu dekat dengan kekafiran. Ketika Rasul memerintahkan ayo perang, kok orang itu nolak, itu imannya hampir hilang Pak. Ngeri Pak zaman itu kalau nolak perintahnya Rasul itu ngeri Pak ya. Tapi kalau sekarang karena bukan perintahnya Rasul ya tidak apa-apa. Kalau misalkan Bapak dijajak perang, mari kita perang di Senayan, nggak usah ikut, nggak apa-apa Pak. Itu malah bukan perintahnya agama misalnya. Bima daru min khadlanihim lil mu'min wa kanu qablu aqrabu ilal iman. Dulu imannya agak kuat. Ketika orang mulai menentang Rasul, maka itu potensinya imannya itu hampir copot. Makanya orang-orang yang menentang Rasul, tidak mengimani Rasul, itu hampir copot Pak imannya. Ngeri Pak itu. Yaquluna bi afwahihim, mereka mengatakan dengan mulut-mulut mereka, ma laisa fi qulubihim, apa yang tidak ada di dalam hatinya. Artinya apa? Walau alimu qitalan lam yataba'kum. Kata Allah, kalaupun mereka mengetahui tentang lihai dalam perang, mereka pun nggak akan ikut. Itu hanya alibi, alasan. Orang itu kalau memang nggak mau itu alasannya banyak Pak. Pokoknya Bapak Ibu perhatikan, kalau ada orang kok punya alasan, itu pada dasarnya memang nggak mau. Ayo sholat, apa misalkan, kadang nggak mau, atau apapun itu biasanya alasan itu bisa dibaca ya. Di sini Allah membacanya ya mereka itu sebenarnya nggak mau, cuman pakai alasan saja. Wallahu a'lamu bima yaktumun, dan Allah mengetahui atas apa yang mereka sembunyikan. Jadi makanya mereka berbohong kepada Rasul. Alasannya apa? Aku nggak mau perang, saya itu udah ahli, takut nanti kalau nggak ahli nanti saya mati dong. Nah, kan bunuh diri. Kadang ada orang itu argumentasinya begitu. Maka dulu di zaman Indonesia terjajah pun ada sebagian orang itu yang nggak mau membela negara. Atau sekarang Bapak Ibu misalkan terjadi perang, kira-kira siapa yang lari ke luar negeri Pak? Yaitu kira-kira modelnya begitu. Disuruh bela negaramu, aku nggak ahli ya, aku tak menghindar saja misalnya. Ya itu ya semacam itu, kira-kira gitu. Alladzina qalu li ikhwanihim, orang-orang yang berkata kepada sahabat-sahabat mereka di dalam agama ya, wa qa'adu, dan duduk tidak mau berjihad ya, lau atau una, seandainya mereka ikuti kataku, kata mereka ya, kalau saja mereka ikut kata-kataku gitu ya, makutilu, maka tentu mereka tidak akan terbunuh. Jadi ada orang yang duduk-duduk yang nggak berangkat perang tadi, itu ketika ngobrol-ngobrol itu, ketika setelah perang kalah atau terbunuh,
Kalau saja dia nggak ikut perang kan selamat, nggak mati dia. Jadi ada orang apa istilahnya yang suka berandai-andai itu. Kalau saja ente ngikutin arahan saya, ya gitu loh ya. Jadi itu biasanya bahasa-bahasa orang seperti itu. Ya kalau kamu nggak ke sono kan nggak begitu. Ya pokoknya coba kalau ya pokoknya gitu ya ya. Nah, tadi jangan menggunakan narasi seperti itu. Ya pokoknya kalau sudah itu ya sudah dinikmati saja ya. Kul fadra'u ya, kul katakan kepada mereka fadra'u cobalah kamu lawan ya an anfusikumul mau coba kamu cegah kematian. Kata siapa kalau kamu duduk-duduk nggak bakal mati? Coba kamu tahan kematianmu. Jadi orang duduk pun mati sendiri. Jadi ada orang perang mati, ada orang nggak perang nanti ujung-ujungnya juga mati. Jadi sebenarnya mati dan tidak mati itu bukan karena perang. Makanya Bapak Ibu nanti di dalam pelajaran ilmu tauhid kita itu harus meyakini bahwa mati dan hidup itu ketentuan Allah. Jadi nah kadang-kadang ada dilewatkan perang, kadang-kadang ada dilewatkan tidak perang. Artinya apa? Jangan takut menjalankan perintah Allah. Kalau itu perintah Allah, kalau kamu belum waktunya mati di perang pun nggak mati-mati. Ada orang itu berharap, dulu ada sahabat Nabi yang berharap itu mati di medan perang. Nggak mati-mati Pak saat perang. Tapi malah matinya di atas tempat tidur. Nah ada orang nggak berani perang, malah mati di atas tempat tidur. Tapi matinya menjadi mati pengecut. Kira-kira seperti itu. Ya kira-kira ini bentuk bahwa jangan takut melakukan perintahnya Allah. Enggak. Kalau mati sebelum waktunya. Pokoknya kalau orang itu mati berarti sudah waktunya. Kira-kira begitu. Kalau belum waktunya, ya nggak bakal mati. Intinya gitu ya. Ingkung tum shodikin. Kalau kamu benar coba cegah kematianmu. Meskipun kamu nggak ikut perang. Tapi ujung-ujungnya kan mereka mati juga. Meskipun nggak sama waktunya. Jadi jangan takut melaksanakan perintah Allah. Ya gara-gara mungkin takut mati. Kira-kira begitu. Wa nazala bisuhada wala tasabannal ladina kutilu, dan jangan kira orang-orang yang terbunuh di dalam peperangan fisabilillah dalam jalan Allah karena memperjuangkan agamanya amwatan sebagai orang-orang yang mati, bal hum ahyaun inda rabbim, akan tetapi mereka adalah hidup di sisi Tuhannya. Jadi orang-orang yang mati syahid itu sebenarnya dia nggak mati tapi hidup. Artinya gini ya, hidupnya lebih bahagia. Makanya kalau Bapak Ibu orang-orang mati syahid itu senengnya luar biasa karena dia dalam masa tunggu atau di alam barzahnya itu hidup. Jadi nanti kalau di alam barzah itu kan ada orang yang terkunci, ada orang yang terborgol, ada orang yang tertindih dan sebagainya. Nah, tapi bagi orang-orang yang mati syahid ini dia bebas hidup. Bahkan kalau dalam ayat lain itu walakil latas urun, mereka itu masih bisa kontak dengan orang-orang yang hidup. Tapi ya ini kalau di dalam dunia Nusantara itu rada-rada ya campur aduk ya, apakah itu jiwanya orang-orang yang mati syahid itu atau jangan-jangan itu setan. Nah, makanya udah nggak usah main-main di situ Pak. Ketemu mbah ini mbah itu alah nggak usah lah. Nah, pokoknya yang fisik-fisik saja ya. Kalau cerita-cerita yang seperti itu ya rada angel Pak ya, nggak usah dibahas. Nah, orang-orang syuhada ini posisinya masih hidup ya. Bal ahyaun inda rabbihim yurzakun ya. Arwahuhum fi khawasilit tuyur khadron tasruhu fil jannah dan sebagainya. Kalau di dalam tafsir ini dikatakan ya ruh-ruh mereka itu ya sangat hidup ya kuluna min samaril jannah, tapi di surga. Tapi saya kira ya kalau secara umum orang-orang yang amalnya baik, dosanya sedikit itu bisa berinteraksi dengan orang yang hidup sekarang. Kalau dalam pandangan yang lain kira-kira begitu. Karena kalau ini yurzak hidupnya di surga, semua yang masuk surga tentu hidup di surga. Tapi artinya mungkin orang-orang yang
mati syahid itu di dunia ini bisa jadi masih bisa berinteraksi. Cuman hanya orang-orang tertentu saja yang mampu. Hanya orang-orang yang punya kemampuan komunikasi dengan mereka yang bisa. Maka nggak heran kadang-kadang ada orang itu bisa istilahnya belajar dengan mereka. Termasuk misalkan Nabi Muhammad misalkan itu kan bisa interaksi langsung. Farihina bima atahum, farihina mereka mereka bahagia, senang ya. Bima atahumullah, atas apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka, min fadlihi, dari keutamaan-keutamaannya Allah, wahum yastabsyirun, dan mereka sangat berbahagia. Billadzi lam yalhaqu yastabsyiruna yafrahun ya, billadina lam yalhaqu bihim min qalbihim, dan mereka itu berbahagia dengan orang-orang yang belum bertemu dengan mereka dari orang-orang mukmin setelah mereka. Jadi ya orang-orang mukmin awal-awal, pejuang-pejuang Islam di awal itu sangat senang menunggu orang-orang mukmin di belakang. Jadi menunggu kita semua. Artinya para pejuang Islam di awal itu sangat menunggu kita nanti di surga. Dia itu berharap kamulah hasil perjuanganku. Ibaratnya gimana ya? Kita berjuang terus hasil perjuangan itu ketemu dengan jerih payah kita itu. Apa ya bahasanya? Senangnya itu kalau ibarat kata apa ya, Pak? Misalkan orang nunggu anak 10 tahun terus anaknya lahir, terus gede, terus bisa ngobrol, kamu itu dulu saya perjuangkan sampai mati-matian. Ibarat kata gitu loh, apa ya bayangannya. Jadi orang-orang yang syuhada itu menunggu hasil perjuangannya itu. Ya, luar biasa lah ya. Saking ini kan ceritanya yang ceritakan Allah, betapa dia itu senang sekali melihat hasil perjuangannya membuat orang-orang mukmin itu banyak di dunia ini. Makanya dia berharap segera ketemu hasil perjuangannya. Makanya artinya apa? Kamu sudah ditunggu sama orang-orang yang memperjuangkanmu dulu. Tapi ya jangan buru-buru ya Pak ya. Tenang ya. Yastabsyiruna bi ni'matin, mereka berbahagia dengan kenikmatan, minallahi, dari Allah, wa fadlin, dan tambahan fadl, wa annallaha, dan sesungguhnya Allah, la yudhi'u ajral mu'minin, tidak menyia-nyiakan pahalanya orang-orang mukmin. Jadi ini ya pokoknya orang-orang yang berjuang di agamanya Allah itu akan bahagia luar biasa. Ini ayatnya sangat-sangat banyak menceritakan itu. Makanya Bapak Ibu kalau berjuang demi agama Allah, insya Allah itu nanti akan seneng kalau hasil perjuangannya itu bermanfaat dan pengen ketemu orang-orang yang menikmati perjuangan itu. Ibarat kata kalau kita ketemu kakek moyang kita zaman ikut perang kemerdekaan, Pak, misalkan kita gambarkan saja, kakek moyang kita misalnya kan berperang melawan penjajah, lalu terbunuh dan waktu itu belum merdeka. Lalu sekarang misalnya ketemu dengan kita, Pak, kira-kira senengnya kayak apa? Alhamdulillah, kayak gara-gara perjuangan kakek saya jadi orang yang merdeka. Itu kan orang berjuang itu seneng. Ibarat kata begitu. Makanya kalau orang memperjuangkan Anda itu mesti kangen dengan Anda. Kamu hasil perjuanganku misalnya ya. Ya terserah lah. Alladzina stajabu lillahi wa rasul, orang-orang yang menjawab atau mengiyakan atau memenuhi panggilan Allah ya dan Rasulnya. Panggilan Allah dan Rasul untuk apa? Mimba dima asabahumul qarh, setelah terjadinya setelah terjadinya peperangan lah, kena dan sebagainya ya. Lilladzina ahsanu, terhadap orang-orang yang berbuat baik, minhum, dari mereka, bitaatihi, dengan taat, wattaqullaha, dan mereka bertakwa,
Watakau, dan hindarilah ya menyelisihinya ajrun adim, maka dia mendapatkan pahala yang besar, yaitu surga ya. Alladzina stajabu lillahi, artinya siapa? Mereka itu menunggu orang-orang beriman hasil perjuangannya yang menjawab perintahnya Allah dan Rasulnya. Artinya menunggu kita di era belakang yang kemudian ikut menjawab permintaan Allah dan Rasulnya. Kalau kita diminta oleh Allah untuk taat, ya kita taat. Diminta oleh Rasul kita taat, ya taat. Artinya tidak mesti perang. Artinya kalau ada orang-orang taat di belakang hari menuruti perintahnya Allah, mereka itu sangat senang. Jadi senangnya pejuang-pejuang Islam di awal ketika melihat generasi mukmin belakang itu sama senangnya kepada perintahnya Allah dan Rasulnya. Dia berharap itu, kamu generasi belakangku nanti harus seperti saya, senangnya kepada Allah dan Rasulnya. Ibarat kata kalau Bapak Ibu sudah begini kan berharap anak cucunya itu kalau bisa lebih dari ini perjuangannya. Jangan malah kendor, kira-kira begitu. Dalam hal mentaati Allah dan Rasulnya. Alladzina qala lahumun nas, orang-orang yang berkata kepada mereka, annas, orang banyak, Nuaim bin Mas'ud ya. Innan nasa qad jama'u lakum. Alladzina qala lahumun nas, innan nas qad jama'u lakum. Sesungguhnya orang-orang telah berkumpul lakum kepada kalian, fasyauhum, maka takutlah kepada mereka, fasadahum imana. Orang-orang yang ketika ditakut-takuti malah berani, itu adalah orang-orang, ciri-ciri orang yang mengikuti jejaknya syuhada. Ditakut-takuti malah berani. Kenapa ditakut-takuti? Waktu itu ada orang mentakut-takuti sahabat Nabi, itu orang-orang sonono sudah pada kumpul mau menyikat kalian. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, hati-hati kalian, diancam. Tapi malah fazadahum imana, malah kuat imana. Oke, segera kita tunggu Sherlock tak parani misalkan. Tapi ini dalam kondisi perang loh ya Pak ya, bukan untuk tawuran ya, enggak ya. Jadi orang-orang kalau iman, kalau ditantang itu enggak mundur Pak. Artinya orang beriman itu kalau ada tantangan perang nggak boleh mundur. Ya, jadi itulah orang-orang yang diharapkan oleh orang-orang yang syuhada dulu ya. Wa qala hasbunallah, wa qalu hasbunallah, mereka berkata hasbunallah, cukuplah Allah ya. Wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik zat yang kami pasrahkan ya, kami pasrahi ya. Wa kharaju ma'an nabi fawafau sauku badr wa alqaulu rabbi, malah orang-orang yang sudah berniat menyerang para nabi dan para sahabatnya itu malah kemudian yang lemah. Jadi gini Pak, kalau ada orang menggertak itu harus digertak balik. Kalau dalam posisi ini ya, pasukan perang seperti ini ya, jadi nggak boleh pasukan digertak terus mundur. Ya kalah Pak. Maka harus, biasanya perang itu, sebelum perang itu gertak-gertakan Pak. Kalau digertak-gertak balik, kok sama-sama berani terjadi perang. Kok satunya nggak berani, jadi mundur. Maka ketika umat Islam digertak, itu kemudian gertak balik, malah yang gertak awal itu ngeper. Ya, akhirnya apa? Ya akhirnya jadi menang tanpa perang. Kadang-kadang menang itu ya masalah gertak-gertakan. Makanya kalau Bapak Ibu lihat urusan negara, kadang-kadang itu main gertak-gertakan. Kadang-kadang nggak perang-perang juga ya, gertak sono, gertak sini, gertak-gertak kosong. Nanti kalau sudah gertakannya sama-sama berani, baru terjadi perang. Tapi kalau satunya nggak berani, nanti nyelewur atau apa, ya biasalah. Ya kayak orang mau berantem, kadang-kadang itu, ayo kalau berani ke lapangan, ayo ke lapangan. Giliran ke lapangan satunya kemana gitu ya, itu juga nggak apa-apa, sah-sah. Tapi kan gertakannya bagus. Ayo kalau kita ke sono nggak ada ya nggak apa-apa, itu bagian dari seni ya, seni. Tapi paling tidak itu kalau digertak jangan kemudian langsung ciut. Kalau langsung ciut Anda langsung kalah di
di situ. Makanya kan kalau di jalan katanya itu kadang-kadang trik supaya menang itu salah bener marah dulu katanya gitu. Jadi kalau Anda keserempet itu yang salah kadang marah dulu supaya nggak tanggung jawab. Oh gitu. Tapi janganlah ya kalau Anda salah ya salah lah gitu ya. Jangan ya. Fangqalabu bi nikmatin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah wallahu dzul fadlin adzim wallahu a'lam bisawab. Demikian, semoga ada manfaatnya kajian kita pada hari ini. Adanallahu wa iyyakum wa lafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.